gimana caranya ngomong sama istri Anda atau sama suami Anda supaya dia lagi melakukan hal-hal bodoh yang selama ini dia lakukan. Bahwa ketika dia melakukan hal yang bodoh itu Anda kesel gitu. Gimana caranya supaya efektif sekali ngomong itu bisa langsung cus. Gimana caranya? Hey, senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald di sini. Dan hari ini mari kita ngobrol tentang bagaimana sih cara negur istri Anda atau cara negur suami Anda. Gimana caranya? Supaya begitu Anda ngomong sekali doang, dia tuh sudah ngerti. Karena gini loh, seringkali kita ngomong sama istri kita atau suami kita gitu, kita ngomong sudah berkali-kali, mereka nggak ngerti-ngerti juga. Tapi nanti kalau misalnya kita ngomong kasar, keras gitu, atau misalnya kita marah, nanti dia malah kesel. Dan akhirnya malah balik-balik kayak gitu-gitu lagi gitu ya. Karena gini loh, kesalahan kita tuh adalah seringkali pertama tuh kita mengakomodir. Artinya dia berbuat salah gitu. Terus kita bilang, ya sudahlah, biarinlah, enggak apa-apa lah, kita masih bisa toleransi gitu ya. Dan ketika kita mengakomodir terus-menerus, dia terus-menerus melakukan kesalahan yang itu-itu lagi, betul toh? Nah, yang kedua, kalau kita sudah kesel gitu ya, kita enggak suka dengan kesalahannya, akhirnya kita mulai menghindar. Setiap kali dia mau melakukan itu, udah kita pergi aja deh, daripada ribut, daripada kita marah-marah gitu. Dan itu yang terjadi, kita avoid. Jadi yang pertama akomodir, pertama, yang kedua adalah kita avoid, kita menghindar. Tapi menghindar menyelesaikan masalah atau enggak? Ternyata enggak toh. Yang ketiga, akhirnya kalau kita sudah kesal, kita sudah tidak lagi bisa mengakomodir, tidak bisa lagi menerima, kita tidak lagi bisa menghindar, akhirnya kita balik ke kita langsung munculkan A yang ketiga, itu attack, kita menyerang gitu. Nah, tapi ketika kita sudah menyerang, akhirnya kita merasa bersalah, ya udah deh, aku tadi salah, aku tadi teriak-teriak sama kamu, sorry ya gitu ya. Ya papa jangan gitu lagi, jangan teriak-teriak lagi ya. Dan dia kembali lagi sama pola lamanya. Dan akhirnya ada yang kesel. Ini nih sebenarnya gimana sih cara negurnya? Nah, untuk menghindari 3A ini, maka kita mempunyai satu buah rumus yang bagus banget, yaitu jurusnya adalah jurus XYZ. Oke? Ini videonya sudah pernah saya buat gitu ya. Cuma mungkin dulu nggak terlalu banyak yang lihat, tapi saya kasih lagi semoga dengan cara ini jauh lebih simpel. Oke? XYZ ini rumusnya seperti ini. Ketika X terjadi, saya merasa Y, saya ingin Z, oke? Nah, lalu Anda tinggal mengisi. Ketika X terjadi, apa yang terjadi? Ketika misalnya Anda kesal dengan istri Anda gitu ya. Misalnya istri Anda ketika sudah pulang kantor, dia nggak langsung pulang kantor. Misalnya dia suka jalan-jalan dulu sama teman-temannya. Nah, atau misalnya mungkin dia sudah selesai kerja di kantor, udah sampai malam, sampai rumah pun masih bawa kerjaan kantor, sehingga nggak ada waktu untuk Anda, nggak ada waktu untuk anak-anak Anda gitu. Itu adalah X yang terjadi gitu. Nah, jadi ketika X terjadi, itu Anda tidak boleh ngomong sama dia, Anda tidak boleh kasih gelar sama dia. Misalnya, kamu tuh gila kerja. Itu namanya Anda kasih gelar sama dia gitu ya. Karena begitu Anda kasih gelar seperti itu, dia juga bisa balik marah sama Anda. Dia bisa membalas sebaliknya. Masih mending aku gila kerja. Kalau misalnya aku nggak gila kerja, siapa yang mau hidupin keluarga kita? Pemalas kayak kamu gitu. Kan susah lagi gitu ya. Jadi, tidak usah ngomong seperti itu. Dan apa yang Anda lakukan? Ketika X terjadi itu yang Anda bilang itu tuh adalah sungguh-sungguh apa yang terjadi. Jadi Anda nggak usah kasih gelar apa-apa. Jadi misalnya gini, ketika kamu pulang kerja, sudah pulang tapi kamu masih pergi sama teman-teman, kamu masih keluar terus, dan sampai ke rumah kamu masih bawa pekerjaan kamu ke rumah, itu adalah X yang sempurna, itu adalah X yang bagus. Karena yang Anda omongin adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, dan itu adalah kejadian yang netral. Jadi kita tidak usah mengatakan bahwa itu adalah kejadian yang buruk. Karena itu mungkin kejadian yang buruk menurut Anda, tapi bagi dia itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Atau mungkin itu adalah sesuatu yang positif bagi dia. Karena sebenarnya semua kejadian itu netral saja, sampai kita yang memberinya arti gitu ya. Misalnya Anda tidak suka ketika istri Anda sudah kerja seharian, sampai rumah masih kerja lagi. Anda tidak suka karena artinya dia tidak punya waktu untuk Anda sama anak-anak Anda. Anda mengartikannya seperti itu. Tapi mungkin istri Anda atau suami Anda mungkin mengartikannya dengan cara yang berbeda. Mungkin mereka mengartikan, ya kalau dia tidak seperti ini, nanti kita nggak bisa liburan sama-sama. Kalau aku tidak seperti ini, nanti aku dipecat, kita tidak bisa makan. Nah, jadi
setiap orang bisa mempunyai arti yang berbeda-beda atas sebuah kejadian. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa kamu tuh gila kerja. Jangan mencap negatif terhadap suatu hal yang terjadi, gitu ya. Jadi apa yang Anda lakukan adalah Anda menganggap itu sebagai sebuah kejadian netral. Ketika X terjadi, ketika kamu merokok, gitu. Sekali lagi mungkin bagi Anda mungkin bilang bahwa Pak, merokok itu jelas negatif gitu ya. Tapi bagi yang merokok, dia tidak melihat itu sebagai sebuah yang negatif gitu ya. Mungkin dia lihat, oh ya mungkin kalau misalnya merugikan orang lain iyalah. Tapi kalau misalnya dia sendiri yang kerja, dia kalau misalnya nggak ngerokok, misalnya nanti dia nggak bisa konsen begitu ya. Itu bagi dia merokok adalah sesuatu yang positif. Bahkan mungkin kalau misalnya sampai ngobat gitu ya, sampai pakai obat bius, obat terlarang, narkoba gitu. Kamu itu anak setan misalnya. Nah itu sudah ngasih gelar sama orang. Habis itu kamu tuh ngobat gitu ya. Sekali lagi mungkin ngobat bagi kita adalah sesuatu yang sangat negatif dan bagi banyak orang adalah sesuatu yang sangat negatif dan itu adalah hal yang ilegal. Tapi bagi dia itu sudah merupakan sebuah pelarian daripada dia bunuh diri gitu ya. Mending dia misalnya ngobat gitu. Nah, lagi-lagi sebuah kejadian tuh bisa dipandang dari berbagai macam sisi. Itu makanya kita mulai membiasakan bahwa setiap kejadian itu selalu ada berbagai macam makna yang bisa kita berikan. Itu makanya penting sekali kita pakai adalah ketika X terjadi. Oke? Misalnya ketika kamu ngerokok, ketika kamu lagi ngobat gitu ya. Kita cuma bilangnya seperti itu. Jadi kita tidak mengatakan sesuatu, kita tidak memberikan penilaian positif atau penilaian negatif. Lalu apa yang kita lakukan? Ketika X terjadi, saya merasa Y. Oke? Jadi misalnya, ketika kamu pulang kerja telat, lalu sampai rumah kamu masih kerja lagi, saya merasa sedih, saya merasa terabaikan, saya merasa tidak diperdulikan, misalnya, saya merasa tidak dihargai, gitu. Saya merasa kita kurang mesra, misalnya. Saya merasa kok kita sekarang nggak sedekat dulu lagi. Jadi yang Anda sampaikan adalah perasaan Anda, sampaikan vulnerability Anda. Dan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak gampang. Kenapa? Karena orang ketika sedang memarahin, dia tidak ingin kelihatan bahwa dia di posisi yang lemah. Orang tuh ketika lagi memarahin, dia pengen berada di posisi yang dia di atas, dia sesuatu yang benar, dia mempunyai moral high ground. Tapi di sini justru kita balik gitu ya. Jadi kalau yang biasanya kan gini, kamu tuh dasar gila kerja, aku yang susah-susah ngerawat anak di sini, aku yang besarin anak itu. Itu kan artinya orang lain direndahkan, kita ditinggikan. Dan kalau sudah kayak gitu, marahin tuh tidak mempan, ya. Tidak bisa kita menegur orang lain dengan cara merendahkan dia dan meninggikan diri sendiri. Tidak bisa. Itu makanya kita pakai jurus XYZ ini. Ketika kamu pulang telat, ketika kamu ngerokok, saya merasa sedih, saya merasa kecewa, saya merasa takut, saya merasa sesak gitu. Sampaikan vulnerability Anda. Dan ketika Anda menyampaikan vulnerability Anda menyampaikan sisi lemah Anda mau menampakkan sisi lemah Anda, orang akan langsung cus. Orang tuh tidak jadi marah. Ketika kita bilang bahwa aku tuh takut loh. Orang kalau sudah kayak gitu, orang sudah nggak mau gitu lagi orang. Bawaan orang tuh jadi pengen melindungi. Ketika kita lembut, orang lain akan balik lembut juga. Itu jurus X, Y. Lalu baru kita sampaikan Z-nya gitu ya. Saya pengennya kalau kamu sudah sampai rumah, kita mainlah sama anak-anak. Kita luangkan waktu benar-benar sama anak-anak. Saya pengen kamu selesaikan tugas di kantor, lalu kita main dulu sama anak-anak. Kalau habis itu kamu masih punya kerja, selesaikanlah habis itu. Habis main sama anak-anak, habis main sama kami. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang bagus gitu ya. Jadi ketika kamu ngerokok gitu ya, saya merasa takut. Saya pengen kita berdua sama-sama sehat sampai tua. Nah, itu adalah sesuatu yang menyentuh orang. Ketika kamu ngobat, ketika kamu melarikan diri dengan obat-obatan, saya merasa sedih sekali. Karena saya ingin kita bisa sehat berdua, kita bisa dekat kembali berdua. Dan kata-kata itu mungkin adalah kata-kata yang selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh dia, yang selama ini merasa sangat jauh dari Anda. Oke? Maka saya simpulkan, ketika Anda pengen negur seseorang gitu ya, jangan membenci orangnya.
Tapi bencilah sikapnya, bencilah kejadiannya gitu ya. Dan kalau misalnya Anda mau marah, Anda tegurlah orang, jangan tegur orangnya. Tapi kasih tahu apa kejadian yang Anda tidak suka. Seperti saya bilang, setiap kejadian itu bisa netral. Bisa jadi positif bagi seseorang, bisa jadi negatif bagi seseorang. Jadi kita tidak usah ngasih label apapun. Jangan kasih label, jangan kasih gelar sama orang lain. Pakai jurus X, Y, Z. Ketika X terjadi, saya merasa Y, saya ingin Z. Misalnya saya perhatikan sama Anda. Ketika Anda sudah nonton, tapi Anda tidak subscribe, saya merasa sedih. Saya pengen kalau bisa bantu saya subscribe sama video ini. Sehingga saya juga mudah-mudahan nanti bisa dapat gold play button juga ketika sudah membantu Anda. Boleh ya? Nah, itu adalah XYZ gitu ya, kejadian XYZ. Dan semoga Anda merasa video ini berguna. Kalau misalnya Anda juga pengen belajar bagaimana caranya menegur anak, gimana caranya marah sama anak gitu ya. Saya ada buat satu buah video yang ini gitu ya. Kalau misalnya Anda merasa boleh nggak sih kita mukul anak? Nah, Anda nonton video yang ini. Saya yakin video di sini pasti berguna. Kita mengajarkan bagaimana cara memarahi tanpa emosi. Oke? Saya Hendrik Ronald, terima kasih sudah nonton video ini. Salam dahsyat buat Anda. Jadi mau lewat. Mau nanya? Enggak apa-apa. Ngomong dulu, cepat. Dia mau